Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kami dari kelompok Rafki, Wika, dan Rikar akan menjelaskan dari hasil observasi statistika kami. Dari laporan kami, ini berjudul Kajian Statistik Morfologi Daun Mangga, Studi Kasus, Varietas Manalagi, dan Gadung. Data kelompok 1. Fitria Nurofika dengan NIM 12032300097. Yang kedua yaitu Mo Richard Daniswara dengan nomor NIM 12032300046. Yang ketiga, yang terakhir Ramanda Raffi Matamin dengan nomor NIM 12032300069. 1. Pendahuluan. Deskripsi dataset. Penelitian kami ini menggunakan data primer dari pengamatan daun mangga varietas Manalagi dan Gadung. Kami mengukur 3 atribut utama daun, yaitu panjang, lebar, dan luas. Data ini memberikan gambaran tentang ukuran dan bentuk daun, serta memungkinkan kami untuk menganalisis perbedaan antara kedua varietas mangga tersebut. Analisis ini penting untuk memahami hubungan antar atribut daun dan untuk mengetahui bagaimana variasi pada ukuran daun dapat terjadi di lingkungan yang berbeda. 2. Sumber dataset. Data yang kami gunakan diperoleh melalui pengumpulan data primer dengan cara melakukan observasi langsung di pekarangan rumah. Kami milih 4 sampel daun mangga terdiri dari 2 sampel daun varietas Manalagi dan 2 sampel dari varietas Gadung. Setiap daun diukur secara manual untuk mendapatkan data mengenai panjang, lebar, dan luasnya. Keterbatasan dalam pengumpulan sampel karena terbatasnya jumlah sampel yang diperoleh. Kami hanya memiliki 4 daun mangga untuk pengukuran awal. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan sampel yang cukup, yaitu 200 sampel, kami menggunakan teknik bootstrapping. Dengan metode ini, data yang sudah ada diduplikasi secara acak dengan pengambilan, sehingga dapat menciptakan dataset yang lebih besar namun tetap mencerminkan pola data asli. 3. Tujuan analisis dataset. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk menggali hubungan antara panjang, lebar, dan luas daun pada kedua varietas mangga yang kami observasi. Kami berusaha untuk memahami apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam karakteristik morfologi daun antara varietas Manalagi dan Gadung. Dengan analisis ini, kami berharap dapat memperoleh pemahaman lebih dalam tentang bagaimana ukuran daun berhubungan dengan faktor-faktor lain seperti kesehatan dan kondisi tumbuhan tanaman mangga. 4. Manfaat analisis dataset. Bagi peneliti, menambah pemahaman tentang perbedaan morfologi daun mangga dari berbagai varietas, serta memberikan dasar yang kuat untuk penelitian lebih lanjut yang berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan daun mangga. Bagi lingkungan akademis, dataset ini bisa dijadikan referensi bagi studi-studi yang membahas hubungan antara bentuk dan ukuran daun dengan kesehatan tanaman, serta menjadi bahan untuk riset lebih lanjut mengenai teknik budidaya dan pengelolaan varietas mangga yang optimal. Bagi masyarakat umum, memberikan informasi yang berguna bagi para petani atau orang yang tertarik dengan pertumbuhan tanaman mangga, terutama dalam memahami bagaimana karakteristik daun dapat mencerminkan kondisi tanaman secara keseluruhan. 5. Cara membuat dataset. Berikut adalah tahapan yang kami lakukan dalam proses pembuatan dataset untuk tugas besar ini. Pemilihan sampel daun. Kami memilih sampel daun mangga dari 2 varietas yaitu Manalagi dan Gadung. Masing-masing varietas diwakili oleh 2 sampel daun yang diambil dari pohon yang berbeda namun dengan kondisi yang serupa. Pengukuran atribut daun. Panjang daun. Diukur dari ujung daun hingga ke pangkal menggunakan penggaris. Lebar daun. cm. Diukur pada bagian terlebar dari daun. Luas daun. cm. Dihitung dengan rumus luas berdasarkan panjang dan lebar daun. Pencatatan data. Setiap hasil pengukuran dicatat dalam tabel yang
yang memuat informasi tentang varietas, nama sampel, panjang daun, lebar daun, dan luas daun. Duplikasi data menggunakan bootstrapping. Karena hanya memiliki 4 sampel asli, kami menggunakan metode bootstrapping untuk memperbesar dataset. Bootstrapping adalah teknik di mana sampel diambil secara acak dengan pengambilan untuk menghasilkan dataset yang lebih besar tanpa mengubah pola asli data. Verifikasi dan validasi. Proses pengukuran dilakukan secara hati-hati dan berulang untuk memastikan akurasi data. Kami juga memeriksa hasil pengukuran untuk memastikan data yang terkumpul dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut, pengelompokan, dan penyimpanan data. Setelah data terkumpul, kami menyusunnya dalam format file yang mudah diolah seperti Excel dan menyimpannya dengan aman agar mudah diakses saat dibutuhkan. 2. Analisis data. Statistical Descriptive Dataset. Panjang. Dengan minimal 10.00 dan Q1 14.28, median 19.80, min 19.60, Q3 24.73, max 30.00, lebar min 4.00, Q1 7.50, median 10.00, men 10.202, Q3 12.62, max 15.00, luas min 46.0, Q1 132.6, median 183.6, men 196.9, Q3 245.8, max 407.4, jenis daun mangga gadung berjumlah 107, mangga mana lagi dengan sebanyak 93. 2.2 Visualisasi data. 2.2.1 Distribusi. Pada analisis distribusi dan hubungan antar variabel dataset yang mencakup variabel panjang, lebar, dan luas, ditemukan bahwa masing-masing variabel memiliki pola distribusi yang berbeda. Variabel panjang menunjukkan distribusi yang cenderung merata dengan sedikit swagness ke kanan. Sementara itu, distribusi lebar cukup seragam tanpa adanya outlier yang signifikan. Variabel luas di sisi lain memiliki distribusi yang terkonsentrasi pada rentang nilai rendah hingga menengah menunjukkan sedikit swagness positif. Hubungan antar variabel menunjukkan pola yang menarik. Korelasi antara panjang dan lebar sangat rendah. R sama dengan 0.04, mengidentifikasi bahwa kedua variabel ini tidak memiliki hubungan linear signifikan. Sebaliknya, variabel panjang dan luas memiliki korelasi positif yang kuat. R sama dengan 0.70, menunjukkan bahwa panjang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap luas. Hal serupa juga ditemukan pada hubungan antara lebar dan luas dengan korelasi sebesar R sama dengan 0.71, yang menunjukkan bahwa semakin besar lebar, semakin besar pula luasnya. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa panjang dan lebar merupakan prediktor penting untuk menentukan nilai luas, sementara hubungan langsung antara panjang dan lebar tidak signifikan. Hasil analisis ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan model prediktif atau pengambilan keputusan berbasis data yang lebih lanjut. 2.2.2 Histogram. Distribusi variabel panjang menunjukkan sebaran data yang relatif merata dalam rentang 10 hingga 30. Dengan frekuensi yang hampir seragam di setiap interval, tidak ada interval yang secara signifikan mendominasi frekuensi. Meskipun terdapat sedikit peningkatan pada interval 20 hingga 25, secara keseluruhan, distribusi panjang ini menunjukkan pola yang mendekati distribusi seragam atau uniform, di mana ukuran panjang spesimen tersebar secara merata tanpa adanya konsentrasi tertentu pada rentang nilai tertentu. Sebaran data ini mencerminkan keragaman ukuran panjang spesimen di dataset. Histogram dari lebar keseluruhan spesies.
Distribusi variabel lebar memiliki pola yang hampir merata dalam rentang 6 hingga 14, namun menunjukkan konsentrasi frekuensi yang lebih tinggi pada nilai di sekitar 10, yang menjadi interval dominan dalam dataset. Meskipun frekuensi di interval lainnya relatif seragam, puncak pada nilai tengah ini mengidentifikasi bahwa ukuran lebar spesimen cenderung terkonsentrasi di rentang menengah dibandingkan rentang lainnya. Distribusi ini sedikit menyerupai pola distribusi normal atau normal like, meskipun tidak sepenuhnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Wika. Baik, selanjutnya adalah histogram dari luas. Histogram di atas menunjukkan distribusi data luas untuk keseluruhan spesies. Sumbu horizontal X merepresentasikan rentang nilai luas, sedangkan sumbu vertikal Y menunjukkan frekuensi atau jumlah data dalam setiap interval tertentu. Sebagian besar data berkumpul di kisaran nilai antara 100 hingga 300, dengan puncak frekuensi berkala di sekitar 150 sampai dengan 250. Setelah nilai 300, jumlah data mulai menurun secara signifikan, menunjukkan bahwa hanya sedikit data dengan luas yang lebih besar. Secara keseluruhan, distribusi ini tidak sepenuhnya simetris, dengan kecenderungan data lebih terkonsentrasi di sisi kiri grafiknya. Lalu selanjutnya 2.23 scatter plot dari panjang dan lebar. Scatter plot yang menggambarkan hubungan antara variabel panjang pada sumbu X dan lebar pada sumbu Y menunjukkan bahwa kedua variabel ini tidak memiliki hubungan linier yang signifikan. Pola titik data tersebar secara acak di seluruh plot. Tanpa menunjukkan kecenderungan tertentu, garis regresi yang ditampilkan memiliki kemiringan yang sangat kecil, yang mengindikasikan bahwa perubahan pada nilai panjang tidak secara konsisten mengaruhi nilai lebar. Sebaran data pada sumbu X berkisar antara 10 hingga 30, sedangkan pada sumbu Y berkisar antara 6 hingga 15, dengan pola distribusi yang menunjukkan keragaman nilai tanpa konsentrasi pada area tertentu. Dengan pola ini dapat disimpulkan bahwa hubungan antara panjang dan lebar cenderung sangat lemah atau mendekati tidak signifikan. Analisis ini mengindikasikan bahwa kedua variabel ini mungkin tidak memiliki mempengaruhi secara langsung dan perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk memahami interaksi mereka. Selanjutnya, scatter plot dari panjang dan luas. Scatter plot antara variabel panjang dan luas ini menunjukkan bahwa adanya hubungan linier positif yang cukup kuat. Pola distribusi titik-titik data memperlihatkan bahwa seiring dengan meningkatnya nilai panjang, nilai luas juga cenderung meningkat. Hal ini terlihat dari garis regresi dengan kemiringan positif yang berada di tengah data, yang menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel ini bersifat konsisten. Sebaran data pada sumbu X panjang berkisar antara 10 hingga 30 cm, sedangkan pada sumbu Y luas berkisar antara 100 hingga 400 cm persegi. Sebagian besar titik data berkonsentrasi di sekitar garis regresi. Dengan penyimpangan yang relatif kecil, hubungan ini dapat dimanfaatkan dalam analisis prediktif, di mana panjang dapat digunakan sebagai variabel prediktor untuk memenuhi nilai luas. Selanjutnya, scatter plot lebar dan luas. Scatter plot antara variabel lebar dan luas menunjukkan adanya hubungan linear positif yang signifikan. Pola distribusi titik data mengindikasikan bahwa peningkatan nilai lebar secara konsisten diikuti oleh peningkatan nilai luas. Hal ini terlihat dari garis regresi dengan kemiringan positif yang menjadi pusat distribusi data, di mana sebagian besar titik data terkonsentrasi di sekitar garis tersebut. Sebaran data pada sumbu X lebar berkisar antara 6 hingga 15 cm, sedangkan pada sumbu Y luas berkisar antara 100 hingga 400 cm persegi. Penyimpangan data dari garis
Dengan demikian, variabel render dapat dianggap sebagai prediktor yang baik untuk memperkirakan nilai luas. Hubungan yang kuat dan konsisten antara kedua variabel ini memberikan dasar yang solid untuk analisis prediktif lebih lanjut. Selanjutnya, untuk box plot lebar daun mangga. Box plot menunjukkan data lebar dan daun mangga gadung dan mangga mana lagi. Median lebar daun mangga gadung sedikit lebih tinggi dibandingkan mangga. Sebaran data keduanya seragam dengan rentang interkuartil yang mirip. Namun, whisker mangga mana lagi sedikit lebih panjang, menandakan variasi yang lebih besar. Tidak ditemukan outlier dan distribusi data terlihat simetris. Sekitar 50% data berada di dalam rentang Q1 dan Q2, sedangkan masing-masing 25% berada di bawah Q1 dan di atas Q3. Whisker mencakup hampir seluruh data. Analisis lebih rinci memerlukan data mentah untuk menghitung statistik deskriptif. Selanjutnya, box plot dari panjang daun mangga. Box plot menunjukkan perbandingan panjang daun mangga gadung dan mangga merah. Median panjang daun pada kedua spesies terlihat hampir sama. Sebaran data keduanya juga mirip dengan rentang interkuartil yang seragam menunjukkan bahwa variasi panjang daun pada mangga gadung dan mangga merlagi tidak jauh berbeda. Panjang whisker menunjukkan nilai minimum dan maksimum yang serupa, menandakan distribusi data yang tidak memiliki outlier dan mencakup simetris. Sekitar 50% data berada dalam rentang Q1 dan sementara masing-masing 20% data berada di Q1 dan di atas Q3. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Rikar. 2.2.5 Korelasi. Fungsi char atau mangga underscore HM menghitung matriks korelasi antar variabel dalam data. Nilai korelasi berkisar antara -1 hingga 1, di mana 1 menunjukkan korelasi positif sempurna, -1 menunjukkan korelasi negatif sempurna, dan 0 menunjukkan tidak ada hubungan linear. Matriks hasilnya, panjang versus luas, memiliki korelasi positif kuat, atau 0.7011432. Lebar versus luas juga memiliki korelasi positif kuat, atau 0.709681713. Ketiga, panjang versus lebar memiliki korelasi yang sangat lemah, atau 0.035911984. 3. Kesimpulan. Tugas besar ini menganalisis karakteristik daun mangga dari dua varietas berbeda, yaitu Manalagi dan Gadung, dengan mengumpulkan data primer melalui pengukuran panjang, lebar, dan luas daun. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang kuat antara panjang dan luas daun 0.70 serta lebar dan luas daun 0.71 yang menunjukkan bahwa panjang dan lebar daun berperan penting dalam memprediksi luas daun. Sebaliknya, hubungan antara panjang dan lebar daun sangat lemah 0.04 yang mengindikasikan bahwa kedua variabel ini tidak saling berhubungan secara linear. Distribusi data menunjukkan bahwa panjang daun tersebar merata hingga 10 rentang 10 hingga 30 cm. Lebar daun lebih terkonsentrasi pada nilai sekitar 10 cm. Dan luas daun memiliki sebaran yang lebih tinggi pada rentang 100 hingga 300 cm. Analisis ini memberikan manfaat bagi peneliti untuk memahami perbedaan morfologi daun mangga antar varietas. Bagi lingkungan akademis, sebagai referensi penelitian lebih lanjut terkait teknik budidaya dan pengelolaan varietas mangga yang optimal.
serta bagi masyarakat, khususnya petani, untuk memahami bagaimana karakteristik daun dapat mencerminkan kondisi pertumbuhan tanaman mangga secara keseluruhan. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya karakteristik fisik daun dalam memahami kualitas dan kondisi kesehatan tanaman mangga, serta dapat menjadi dasar untuk pengembangan model prediktif atau riset lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan tanaman mangga. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.